Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2024 05010103035. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari kelompok 1 sampai 7 untuk memenuhi ujian tengah semester akuntansi biaya yang diampu oleh dosen Muhammad Imran SE MAK. Materi pertama atau kelompok 1 yaitu Cost Accounting dan Manajemen Produksi. Pengertian cost accounting. Akuntansi biaya cost accounting berperan penting dalam menghitung, menganalisis, dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Dan konsep biaya dalam dunia bisnis modern, biaya tidak hanya dipahami sebagai pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi manajemen yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Dan biaya pengorbanan sumber daya ekonomi dalam satuan uang. Biaya tetap tidak berubah dengan volume produksi atau sewa gedung dan gaji tetap. Biaya variabel berubah proporsional atau bahan baku. Biaya semi verbal memiliki unsur tetap dan variabel atau listrik. Metode perhitungan job order, proses costing, activity based costing atau ABC. Yang selanjutnya, tujuan dan fungsi cost accounting, yaitu menentukan harga pokok produksi secara tepat, menentukan harga jual dan menghitung margin keuntungan, merencanakan dan mengendalikan biaya produksi, dan dasar penerimaan atau penolakan suatu proyek, menentukan laba jangka pendek perusahaan, dan menyediakan data real time bagi manajemen untuk keputusan strategis. Yang selanjutnya, manajemen produksi, aspek utama dan manfaat. Yang pertama, perencanaan produksi, pemilihan produk, volume, metode penjadwalan produksi agar sesuai permintaan pasar. Yang kedua, pengendalian produksi, pengawasan mutu, biaya dan waktu, penerapan just in time atau JIT dan total quality management atau TQM. Yang ketiga, manajemen sumber daya, pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi, didukung enterprise resource planning atau ERP. Yang keempat, efisiensi biaya dan kualitas, mengurangi pemborosan bahan baku dan Six Sigma, memastikan kualitas produk. Yang kelima, lean manufacturing dan Six Sigma, metodologi evaluasi dan peningkatan berkelanjutan untuk mengurangi pemborosan proses produksi. Materi selanjutnya yaitu konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Yang pertama, pengertian dan prinsip biaya. Biaya seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa. Biaya juga merupakan investasi yang menghasilkan manfaat masa depan. Prinsip matching, biaya dicatat sesuai periode pendapatan yang dihasilkan. Dan pengeluaran biaya jika manfaat periode dicatat sebagai aset. Klasifikasi biaya produksi, pemasaran, administrasi, biaya langsung dan tidak langsung, biaya relevan dan tidak relevan, dasar pengambilan keputusan make or buy. Selanjutnya, perilaku dan tujuan biaya, yaitu biaya tetap tidak berubah meski volume produksi berubah atau sewa gaji tetap. Biaya variabel berubah proporsional terhadap produksi atau bahan baku. Biaya semi verbal ada unsur tetap dan variabel. Tujuan perencanaan, anggaran dan forecasting realistis. Tujuan pengendalian, analisis variance, material price, labor price. Tujuan pengambilan keputusan, biaya diferensi, hanya biaya yang berubah. Yang selanjutnya, sistem informasi akuntansi biaya dan perannya. Yang pertama, definisi sistem informasi biaya. Sistem untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi biaya perusahaan secara akurat. Yang kedua, fungsi scoring dan assertion direction, mengukur performa secara objektif dan menyoroti area bermasalah seperti lonjakan overhead. Yang ketiga, penentuan harga jual
harga jual. Data HPP yang akurat menjadi dasar penetapan harga agar perusahaan tidak merugi dan tetap kompetitif. Yang keempat, pengendalian biaya operasional. Manajemen dapat mendefinisikan pemborosan dan mengambil tindakan perbaikan secara real time. Yang terakhir, perencanaan dan evaluasi kinerja. Membandingkan biaya rencana aktual mendukung responsibility accounting dan metrik. Baik, kita masuk pada kelompok 3 yaitu cost behavior analysis atau analisis perilaku biaya. Pengertian dan jenis-jenis perilaku biaya. Definisi cost behavior analisis. Yang pertama, proses untuk memahami bagaimana biaya berubah seiring perubahan tingkat aktivitas bisnis. Menurut Mulyadi, studi bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan volume kegiatan. Menurut Hansen dan Mowen, klasifikasi biaya berdasarkan perubahan aktivitas. Menurut Garrison, memprediksi biaya masa depan berdasarkan perubahan aktivitas dan alat penting untuk perencanaan anggaran dan keputusan manajerial. Yang selanjutnya, jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap fixed cost, jumlah total tidak berubah meski volume berubah. Contohnya sewa gedung, gaji manajer, dan asuransi. Yang kedua, biaya variable cost, berubah proporsional terhadap aktivitas. Contohnya bahan baku, upah, dan tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya, biaya semi variable mixed cost, memiliki unsur tetap variabel. Contohnya tagihan listrik dan biaya telepon. Yang selanjutnya, biaya ini penting untuk analisis break-even point. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Volume produksi dan kapasitas. Semakin tinggi produksi, semakin besar biaya variabel. Jika melebihi kapasitas, biaya naik tidak proporsional atau lembur. Yang kedua, skala ekonomi. Produksi skala besar menurunkan biaya per unit karena efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, perubahan harga input dan teknologi. Kenaikan harga bahan baku atau energi meningkatkan biaya variabel otomatisasi menggeser biaya dari variabel ke tetap. Yang keempat, kurva pembelajaran, learning curve. Semakin sering pekerjaan dilakukan, efisiensi meningkat dan biaya per unit menurun secara bertahap. Yang kelima, kebijakan manajemen dan kompleksitas produk. Sistem penggajian dan kompleksitas produk memengaruhi struktur perilaku biaya secara signifikan. Baik, kita masuk pada cost system dan cost accumulation. Sistem biaya cost system, pengertian dan komponen, kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengalokasikan biaya produksi. Horngren, sistem untuk mengumpulkan dan mengalokasikan biaya produksi dan penjualan. Komponen, identifikasi biaya, klasifikasi, alokasi, dan pelaporan. Tujuannya, efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, daya saing perusahaan. Nah, selanjutnya, jenis-jenis sistem biaya. Job order costing, biaya perpesanan khusus, cocok untuk konstruksi dan percetakan. Proses costing, biaya rata-rata per unit, cocok untuk industri massal atau makanan tekstil. Yang selanjutnya, activity based costing atau ABC, biaya berdasarkan aktivitas, akurat untuk analisis profitabilitas. Nah, selanjutnya, standar costing, biaya standar dan aktual analisis varians untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai karakteristik industri. Nah, selanjutnya, cost accumulation, pengertian pentingnya dan tantangan. Yang pertama, pengertian cost accumulation, proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan biaya yang terkait dengan seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Pentingnya bagi perusahaan yaitu menyediakan informasi biaya akurat untuk keputusan bisnis, mengidentifikasi biaya tidak perlu, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, tantangan
Tantangan data yang akurat memerlukan sistem pencatatan yang konsisten dan detail. Kesalahan data akan memengaruhi seluruh analisis biaya. Yang keempat, tantangan kompleksitas alokasi. Mengalokasikan biaya tidak langsung overhead ke produk memerlukan metode yang tepat dan tepat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, tantangan implementasi teknologi. Perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem ERP atau akuntansi yang terintegrasi untuk mendukung akumulasi biaya yang efektif. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 5, yaitu job order costing atau harga pokok pesanan. Pengertian dan komponen job order costing, definisi dan tujuannya. Sistem akuntansi biaya menghitung HPP berdasarkan pesanan tertentu. Setiap pesanan satu kesatuan akuntansi tersendiri. Tujuannya menentukan HPP total dan per unit serta profitabilitas setiap pesanan. Kelebihannya, biaya ditelusuri jelas, cocok untuk produk unik dan khusus. Kekurangannya, administrasi lebih rumit, butuh banyak dokumen, tidak efisien untuk produksi massal. Yang selanjutnya, komponen biaya. Bahan baku langsung dicatat sesuai jumlah yang digunakan untuk pesanan. Tenaga kerja langsung, jam kerja, tarif upah dicatat khusus per pesanan. Biaya overhead di pabrik dialokasikan dengan tarif tertentu per jam TK atau per jam mesin. Contohnya percetakan kain seragam, tinta brosur, dan konstruksi furnitur kostum. Yang selanjutnya, langkah-langkah perhitungan harga pokok pesanan. Yang pertama, catat biaya bahan baku langsung. Bahan baku yang digunakan untuk pesanan dicatat dalam kartu biaya pesanan secara spesifik. Yang kedua, catat biaya tenaga kerja langsung. Jam kerja karyawan yang mengerjakan pesanan dihitung dan dilakukan dengan tarif upah per jam. Yang ketiga, alokasikan biaya overhead pabrik. Biaya tidak langsung, misalnya seperti listrik penyusutan dialokasikan dengan tarif overhead sama dengan tarif kali jam tidak langsung. Keempat, hitung total harga pokok pesanan. Total HPP sama dengan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Yang kelima, hitung HPP per unit. HPP per unit, total HPP, jumlah unit pesanan. Kelima, hitung HPP per unit. HPP per unit, total HPP, jumlah unit pesanan. Yang selanjutnya, kelompok 6, proses costing atau biaya proses produksi. Pengertian, karakteristik, dan komponen biaya. Definisi dan karakteristik. Metode HPP mengakumulasi biaya berdasarkan tahapan proses atau departemen dalam suatu periode. Digunakan untuk produksi massal, berulang, dan produk homogen, makanan, semen, tekstil. Produksi terus-menerus, biaya dikumpulkan per departemen sebagai cost counter. Konsep unit ekuivalen. Unit belum selesai dikonversi ke unit setara yang selesai secara proporsional. Perhitungan biaya periodik atau bulanan untuk laporan keuangan dan evaluasi. Yang selanjutnya, komponen dan mekanisme biaya. Biaya bahan baku, seluruh pengeluaran bahan utama dimasukkan di tahap awal produksi. Biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja yang terlibat langsung dibebankan merata ke semua unit. Biaya overhead pabrik, listrik, penyusutan mesin, pemeliharaan dialokasikan dengan tarif tertentu. Metode rata-rata tertimbang untuk menghitung biaya per unit. HPP per unit sama dengan total biaya produksi dibagi unit ekuivalen. Nah, selanjutnya, penerapan, kelebihan dan kelemahan proses costing. Yang pertama, penerapan dalam manufaktur. Setiap departemen pencampuran, pemaksukan, pengemasan mencatat biaya dan menyusun production cost report periodik. Yang kedua, kelebihan, kemudahan dan efisiensi. Tidak perlu mencatat biaya per unit, hemat waktu untuk ribuan unit, dan laporan keuangan periodik lebih mudah. Yang ketiga, kelebihan, pengendalian biaya
per departemen. Manajemen dapat mengevaluasi kinerja setiap departemen dan segera mengidentifikasi efisiensi. Yang keempat, kelemahan. Kurang akurat jika tidak homogen. Pendekatan rata-rata tidak mendeteksi perbedaan kecil antara unit dan tidak cocok untuk produk dengan variasi besar. Yang kelima, perbandingan dengan job order costing. Proses costing produk seragam, biaya rata-rata per departemen, job order, produk unik, biaya per pesanan individual. Yang selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 7, joint produk dan by produk. Pengertian dan karakteristik joint produk dan by produk. Joint produk atau produk gabungan, dua atau lebih produk yang dihasilkan bersamaan dari suatu proses produksi dengan nilai ekonomi relatif setara. Tidak dapat dipisahkan sampai split off point atau titik pemisahan. B. Sebelum spill off, joint cost, biaya bersama yang harus dialokasikan. Karakteristik dihasilkan di simultan bahan baku sama nilai ekonomi setara. Contohnya minyak, bensin, solar, aftur, susu, keju, mentega, dan krim. Selanjutnya by produk atau produk sampingan. Produk yang dihasilkan bersamaan dengan produk utama namun nilai ekonominya jauh lebih rendah. Bukan tujuan utama produksi, hadir secara alami sebagai hasil sampingan. Dapat dijual langsung atau diproses lebih lanjut. Biaya produksinya relatif kecil, tidak selalu dibebankan biaya bersama. Contohnya dedak dan sekam, penggilingan padi, ampas, tebu, dan maloses, industri gula. Yang terakhir yaitu metode alokasi biaya bersama dan perlakuan akuntansi by produk. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Alokasi berdasarkan proporsi nilai jual masing-masing produk. Paling banyak digunakan mencerminkan manfaat ekonomis. Yang kedua, metode unit fisik. Alokasi berdasarkan jumlah fisik, mudah diterapkan namun tidak memperhatikan nilai jual produk. Yang ketiga, metode nilai realisasi bersih. Nilai jual akhir, biaya pemrosesan lanjutan, tetap jika produk memerlukan proses tambahan setelah split off. Yang keempat, by produk, pendapatan lain. Penjualan by produk dicatat sebagai other income di luar operasi utama, digunakan jika nilainya tidak material. Yang kelima, by produk, pengurang HPP, nilai pasar by produk mengurangi total biaya bersama sebelum dialokasikan ke produk utama atau HPP produk utama lebih rendah. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.